Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Cikita Nara Channel. Kali ini kita akan sedikit cerita tentang horor. Dimana cerita itu pengalaman pribadi gua waktu zamannya SMA dulu tahun 1998. Oh, lama ya. Sekarang tahun 2020 berarti sekitar 12 tahun yang lalu. Jadi waktu itu gue itu masih demen-demennya band gitu, band metal. Dulu itu zaman gue itu masih band-band underground di wilayah Sukabumi. Pasti lo pada denger lah yang namanya grup Hellking, Sweet Mother God, Sugriwa, Our Muslim. Waktu itu emang bener-bener band-bandnya Sukabumi yang bener-bener keras gitu. Nah waktu itu gue bikin sama temen-temen SMA gue itu band, bawainnya ya alirannya si press, kalau kita ngambilnya press. Jadi waktu itu orang bawain lagu-lagu band-band dunia, kalau kita sih jatuhnya kreatif, jadi bikin lagu sendiri gitu bawainnya. Iya. Jadi bikin band sendiri. Waktu itu gua nunggu acara itu dari pagi mulai jam 9, kita ke bagian manggung itu jam setengah 9 malam. Habis jam setengah 9 malam itu kita ngeband bener-bener total, yang namanya ngeband bener-bener ekspresi dikeluarin gitu kan. Mungkin anak-anak wilayah Sukabumi, Cibadak khususnya, waktu itu juga manggungnya kalau nggak ini tepatnya di Talang gitu kan, tahun 90. Dulu itu kalau ngeband kita kebanyakan di di Gerak Ampar gitu, Gerak Ampar di samping rel ya, tepatnya di stasiun kereta api Cibadak gitu kan. Jadi di situ tempat-tempatnya ngeband. Kalau dulu itu setiap acara pasti di situ gelar ampar gitu kan. Nah tapi kok waktu itu tahun 98 gue main band itu pas memang yang ngadain itu Ikatan Musisi Cibadak IMC. Waktu itu emang bikin panggung yang bener-bener gede waktu itu ya. 98 menurut gue sih gede ya panggungnya gitu kan. Nah gue manggung sekitar dari jam 8 atau setengah 9 lah, jam 9 malam gitu kan. Habis pulang itu yang namanya gue capek kali ya, manggung udah habis-habisan manggung gitu ya kan. Iya. Nyampe rumah gelap gitu kan, tidur itu malam Senin. Gua masih ingat tuh malam Senin ya, gue itu harus bangun lagi subuh gitu kan. Gua harus kerja ke Jakarta gitu kan. Biasa gua kalau mau ke Jakarta biasanya mandi gitu kan, mandi dulu gitu kan. Ini enggak, gua karena emang semalam capek gitu kan. Nah posisi rumah gua itu, jadi ke kamar mandi itu keluar rumah gitu kan. Nah jadi kamar mandi gue itu berhadapan langsung dengan rumah kosong. Jadi rumah kosong itu ya sedikit angker sih, karena gue jarang juga di rumah gitu kan. Jadi jarang ngelihat yang namanya rumah itu angker apa enggak sih, gue nggak begitu peduli gitu kan. Iya. Nah waktu itu gue karena buru-buru juga mau mandi juga agak begitu capek, gue nggak mau mandi. Akhirnya gue cuman cuci muka aja gitu kan. Cuman waktu gua mau cuci muka itu perasaan gua kok nggak enak gitu ya. Gua nggak enak, makanya gua lihat pas depan gua itu kan rumah kosong itu ya. Nah rumah kosong itu tepatnya ada kamar. Jadi kamar itu ke tempat kamar mandi gue itu ada kacanya yang gelap. Kalau dari dalam keluar kelihatan, dari luar kaca film mobil ya, kayak kaca film mobil itu kayak gitu kan. Nah di situ wah gila, yang namanya kayak muka cewek putih menyeramkan sekali. Kayak kuntilanak gue. Bukan kayak kuntilanak, jadi kayak wajah Halloween gitu, cuman mukanya aja kelihatan gitu, kayak seorang sosok wanita. Iya. Mukanya putih berkerudung, tapi kerudungnya nggak kelihatan, cuma posisi mukanya aja gitu kan. Gila, itu yang namanya gua takut, langsung terbalik sambil gua
nendang pintu kamar mandi. Kan dulu waktu kamar mandi itu bukan pintu biasa, masih pintunya pintu tutup buka gitu kan. Jadi waktu itu gua tendang dia, gua tendang sampai jauh. Gua masuk ke kamar ke rumah sambil nangis, ya namanya gua takut gitu kan. Nah waktu itu bapak gua gitu kan udah pada bangun. Nah kenapa gitu kan gua nendang kamar mandi itu kenceng gitu kan, pintu kamar mandi. Terus gua nangis, gua ceritain gitu kan. Waktu itu gua ceritain ke bokap di luar. Umur berapa itu? Ya gua waktu itu SMA berarti umur 17 tahunan lah ya, 98 ya 17 tahun gitu kan. Jadi gua ceritain sama bokap gue itu di kaca itu ada muka yang namanya muka kayak topeng aja gitu kan. Nah lalu bokap gua keluar, dia lihat ternyata nggak ada apa-apa, kata bokap gua. Mungkin kata bokap gua itu lu halusinasi gitu kan. Ya lu bahasanya habis ngeband gitu kan, tidur nggak baca doa, nggak cuci kaki, apa nggak cuci muka gitu, langsung blek tidur aja, ya akhirnya kayak gitu. Nah waktu itu nyampe gini hari gue itu cerita itu muka itu masih gua kelihatan sebenarnya. Makanya iya masih kebayang aja itu yang namanya posisi gua waktu itu masih kelihatan. Dan memang kejadiannya bukan sama gua aja. Waktu itu juga ada posisinya itu adek gua punya pacar cowoknya. Kalau habis maghrib dia kan kalau apa itu maghrib belum pulang gitu ya. Nah dia mengambil wudhu ke situ. Ternyata dia habis dari kamar mandi itu tiba-tiba badannya lemas, nangis gitu kan. Nah kenapa gitu kan? Itu ternyata gitu ceritanya, kalau dia mau ngambil wudhu itu di depan dianya ada yang sosok perempuan gitu kan. Sosok perempuan di depan gitu. Ternyata memang mungkin gitu kan. Bukan gua aja kan di situ yang lihat, termasuk ya sekarang posisinya ada di depan gue itu emang apa ya dia yang tahu juga cerita ini gitu kan. Jadi dia melihat langsung gitu kan. Ternyata memang rumah itu mungkin angker waktu itu. Kalau sekarang sih rumah itu udah diisi lagi, udah aman mungkin, karena kalau dulu itu zaman itu rumah itu bener kosong juga, emang nggak kena sinar matahari, jadi emang rumahnya dingin gitu ya. Iya, gelap gitu kan. Ya mungkin ya nyampe sekarang ini sih gua masih ngeliatnya itu masih ngebayang aja posisinya. Terus pengalaman yang paling menyeramkan? Pengalaman yang menyeramkan masih sih gua punya pengalaman lagi. Waktu itu gua masih kerja di Jati Bening Bekasi, Jati Bening 1. Waktu itu gua sama kawan-kawan gua ya kan. Sorenya itu memang kebetulan hujannya itu rintik-rintik, hujan rintik-rintik ya. Habis kerja tuh gua mandi gitu kan. Jadi mandi itu pas beduk maghrib. Nah pas beduk maghrib tiba-tiba yang gua dengar itu suara apa sih namanya kalau di Sunda itu, suara kuntilanak. Kayak gimana tuh kayaknya? Ya kayak gitu kan. Ya ampun, itu gua maksain mandi gitu kan, nyampe belum beres aja gua kabur keluar gitu kan. Keluar waktu itu gua tanyain, ada anak cewek nggak? Waktu itu kan kamar mandi itu di atasnya kan mes cewek tuh, jadi gua mandi di bawah mes cewek gitu. Ternyata anak-anak cewek itu memang nggak ada yang di mes, masih pada kerja gitu kan. Waktu itu masih lembur sampai jam 8 lebih gitu kan. Nah waktu itu kebetulan juga malam Jumat waktu itu, malam Jumat. Nah gua nyampe bingung itu suara apa, tapi kemungkinan besar memang suara kuntilanak. Suara yang benar-benar wah, kedengerannya menakutkan. Habis itu malamnya gue memang sama anak-anak itu rencananya masak
masak gitu kan. Iya. Nah masak itu dari posisi pabrik gua ini ke kebun itu dekat, sebenarnya dekat. Jadi posisi pabrik sebelah sininya mes, sebelah sininya itu kebun gitu kan. Jadi kita itu masak di situ, pakai segala macam lah gitu kan. Cuman yang gua herannya gitu kan, waktu itu kan kita nggak jauh masak itu dari pohon-pohon yang gede. Di situ masih ada pohon-pohon yang gede. Terutama kejadian itu di bawah pohon jengkol, nggak jauh dari tempat kita itu ada pohon jengkol gede banget. Mungkin saat ini masih ada gitu kan. Gua nggak tahu, udah lama nggak ke situ. Nah waktu itu waktu masak itu gua nggak sengaja gitu kan ngelihat gitu. Yang gua lihat sosok anak kecil gitu kan. Anak kecil itu pakai ini apa, kayak pakai selem, pakai kucawat merah gitu kan. Gua nunduk lagi, gua inget-inget itu siapa gitu kan. Iya. Orang nggak mungkin anaknya temen saya gitu kan. Tadinya gua pikir itu anak kecil lagi pada main gitu. Ternyata kan gua pikir lagi, nah dia kan sendiri udah gitu, cuma pakai cawat besong doang gitu kan ya. Iya. Ya ampun, gua pikir apa lagi. Gua lihat lagi, memang ada anak itu, tapi gue bilangin sama teman-teman gue itu, mereka nggak pada ngeliat, jadi cuma gue aja yang ngeliatnya. Otomatis gue sendiri dong yang takut gitu kan. Iya. Gue takut sendiri, gue kabur, ternyata kawan-kawan gue juga kabur semua gitu kan. Akhirnya masak nggak jadi, nyampe pagi itu peralatan masak masih di situ. Jadi cuma gue doang yang ngeliat waktu itu. Jadi kayak tuyul. Iya kayak tuyul, segede gini di posisi segede gini. Cawat merah. Ini masih mukanya kalau mukanya sih nggak kelihatan, soalnya jauh, agak jauhan sekitar 5 meter. kecil gitu. Iya. Posisinya pokoknya kayak anak kecil, bulu, pakai cawat merah gitu aja sih. Dan memang ternyata di situ dulunya banyak kuburan tua yang emang rata, diratain gitu. Ya mungkin di situ penghuni kuburan di situ kali kemungkinan besar gitu kan. Jadi nah itulah cerita masa lalu gua tentang masalah film masalah pengalaman horor yang menurut gua paling menakutkan ya itu sih selama hidup gua itu. Yang pertama itu tadi waktu mau berangkat kerja malam Senin, lihat sosok muka putih kayak gitu. Terus di tempat kerja ngeliat yang mandi ngedengar suara kuntilanak. Lalu malamnya itu lihat sosok anak kecil botak pakai cawat merah gitu. Menyeramkan. Ya buat gua sih, yang ngalamin pribadi ya, buat gua itu pengalaman yang menyeramkan, sangat seram sekali. Mudah-mudahan gue nggak ketemu lagi hal-hal yang seperti itu sampai saat ini. Gue nggak mau lah ketemu lagi yang hal-hal yang menakutkan buat gue. Karena apa? Mungkin secara tidak langsung dia nggak mengganggu kita loh, enggak. Cuman karena ketakutan kita berlebihan kan bisa membuat kita celaka. Iya. Iya kan? Makanya ya gue berdoa aja sama Tuhan nggak sampailah ketemu lagi hal-hal yang seperti itu, biar gue aman gitu kan. Terus buat penonton di rumah? Buat penonton di rumah sih sebenarnya takut. Sebenarnya kalau gua pikir-pikir lagi mungkin ya itu tadi, ketakutan itu pasti ada karena kita nggak punya persiapan yang namanya pengetahuan hal-hal yang seperti itu. Yang gua rasain sebenarnya makhluk-makhluk seperti itu nggak mengganggu kita, tapi kebanyakan rasa takut kita yang terlalu berlebihan. Jadi kalau gua saranin sih, kalau sobat-sobat yang di sana gitu kan, kalau ketemu hal-hal yang seperti itu nggak usah terlalu takut berlebihan, anggap itu nggak ada aja. Jadi kita ngelihat sih cuma ngelihat aja gitu kan, anggaplah
kita anggap aja itu suatu halusinasi aja gitu kan. Karena apa? Ya kita kalau dibandingkan dengan makhluk itu mungkin kita ya udah jelas itu lebih sempurna dari makhluk itu. Iya. Jadi jangan pernah rasa takut itu jangan ada gitu. Sebenarnya seperti itu. Dan jelas. Udah. Ya udah segitu aja sih cerita saya, nggak yang lain nggak ada. Udah gitu ya. Mas, cerita mas. Masih main HP. Tapi main HP, Sekarang puyeng. sibuk, puyeng. Kalau puyeng lain lagi sih ceritanya mas. Kita lanjut next cerita. Ya, Buat kita ketemu kedepannya. lagi di cerita apalah nanti suatu saat kita ceritain lagi deh. Iya, Mungkin cerita bukan horor. apa Ya cuman karena apa yang namanya cerita horor gue cuma segitu-gitunya aja, nggak ada lagi gitu kan. Ya mungkin teman-teman yang lain punya cerita horor yang lain yang bisa iya, nanti cerita. ada pokoknya. Oke lah, kita tunggu aja video berikutnya dari Cikitana Channel. Jangan lupa subscribe dan like, komen juga, komen share. juga dan share. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.